ke bagian yang kedua. Mengenal kitab Nabi kecil khususnya Mika, serta pembahasan teologianya. Ketika kita Mika dalam bahasa Ibrani dan juga dalam bahasa Yunani, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Istilah Mika dalam bahasa Ibrani-nya agak berbeda dalam bahasa Indonesia. Di mana dalam bahasa Ibrani, kata Mika disebut dengan istilah Mika. Ya, Mika. Nama ini mengandung arti dan makna. Yaitu nama yang menyematkan atau mengenakan nama Tuhan. Dibalik dari arti nama Mika. Mika dalam bahasa Indonesia atau Mika dalam bahasa Ibrani adalah singkatan dari Mikayu. Bukan mie ayam. Jangan sampai salah. Mika Yahu. Ya. Artinya, siapakah yang seperti Yahweh atau seperti Tuhan? Atau siapa yang seperti Tuhan? Dalam pengertian yang lebih luas. Arti kata Mika itu adalah tidak ada seorang pun yang sama kasihnya, kuasanya dan besarnya yang melampaui daripada Tuhan. Tidak ada. Selain daripada Tuhan itu. Dari kata Mika menekankan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Dan juga menjelaskan keunikan Tuhan. Ini bicara tentang kemahakaryanya Tuhan. Di dalam semua apa yang terjadi di bumi ini. Bahkan juga di surga. Termasuk juga di bawah bumi. Tuhan Maha Besar. Dalam semua hal. Dalam berpikir, bertindak, berperilaku, dan melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang lebih besar selain daripada Tuhan. Itulah arti kata Mika atau Mika. Dalam bahasa Yunani atau Septuaginta dalam perjanjian baru, Mika disebut dengan bahasa yang berbeda, yaitu Mik atau Micaya. Dalam bahasa Yunani dari kata Mika. Yang artinya sama dalam bahasa Ibrani. Tidak ada Tuhan yang lebih besar. Tidak ada Yahweh yang lebih berkuasa. Selain daripada Tuhan itu sendiri. Selain daripada Yahweh itu sendiri. Sekarang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat lebih lanjut. Di mana asal dan tempat tinggal Mika waktu menerima firman dari Tuhan. Dan dia tuliskan menjadi kitab Mika. Mika berasal dari kota Moresyet. Yang juga ini disebut dengan istilah lain yaitu Moresyet-get. Kota ini adalah sebuah pedesaan di dataran rendah daerah Yehuda. Sekitar 40 km barat daya Yerusalem. Hal ini dicatat baik-baik di dalam Mika pasal 1 ayat 1 dan juga Mika pasal 1 ayat 14. Nah, mulai dari kapan pelayanan Mika sebagai seorang nabi? Mika bernubuat pada masa pemerintahan 3 Raja Yehuda. Yang pertama Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Jadi di 3 rezim inilah sebenarnya Nabi Mika melakukan pelayanannya. Diperkirakan sekitar tahun 740 sampai dengan 698 sebelum Masehi. Itu dicatat baik-baik dalam Mika pasal 1 ayat yang pertama. Jadi artinya saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, masa pelayanannya Mika ini cukup panjang. Karena ada 3 penguasa, 3 rejim atau 3 raja yang berkuasa di mana dia melayani pada saat itu. Yang saya sebutkan di Raja Yotam, Ahaz, dan juga Hizkia. Lalu konteks keadaan Mika pada saat itu bagaimana? Atau konteks sejarah. Nabi Mika sudah